Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timon Adeso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang YouTube kembali ya teman-teman. Gimana caranya menilai sebuah channel YouTube itu sudah baik dan benar. Jadi buat teman sobatku sekalian, kadang ada yang bingung ya, Mas, channel saya ini sudah benar atau belum ya? Nah, gimana sih cara nilainya supaya channel saya ini cepat berkembang dan bahkan saya tidak salah langkah seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba periksakan atau nilaikan sebuah channel YouTube yang saya bangun teman-teman. Nah, di sini ada satu channel YouTube saya namanya Mas Timon Gaming yang baru saya bangun ya teman-teman. Cara menilainya sudah bagus atau belum, atau sudah sesuai atau belum, itu seperti ini teman-teman. Yang pertama, dari tampilan. Dari tampilan ini teman-teman, kalau tampilannya profesional seperti ini, ada upload populer, kecil-kecil seperti ini, itu terbilang berarti sudah dilakukan penyetingan ya. Melakukan penyetingan itu teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, cara setting channel YouTube. Di situ ada cara setting ya. Nah, di sini ada gambar header, di sini ada gambar profil. Teman-teman juga di sini dilihat dari thumbnailnya itu sudah menarik. Thumbnailnya sudah menarik dengan tulisan besar, gambar-gambar yang menarik. Nah, ini sudah, kalau menurut saya sudah benar karena ini saya bangun sendiri ya teman-teman. Jadi cara nilainya seperti itu. Jadi dari tampilannya dulu, kita lihat dari tampilannya dulu. Yang kedua adalah dari judul. Judul di sini kalau teman-teman perhatikan, judul itu nggak boleh sembarangan. Judul itu nggak asal bikin, habis itu jadi nggak. Jadi di sini saya melakukan riset, semuanya cara build Sylvana, cara menggunakan Florin, adu kekuatan Gatot Kaca. Nah, ini saya melakukan riset itu. Saya menggunakan riset manual. Salah satu contoh saya melakukan riset di beranda YouTube itu sendiri. Teman-teman sudah nggak perlu saya jelaskan deh, pasti udah tahu cara riset itu seperti apa. Seperti itu ya. Pertama tampilannya, yang kedua adalah kata kuncinya atau target dari judul itu sendiri. Yang ketiga, yang berikutnya adalah kita cek dari statistik video atau pengunjungnya. Statistik dari pengunjung yang datang ke channel YouTube kita. Kita bisa lihat dari dashboard YouTube Studio teman-teman, dari aplikasi YT Studio ya. Kita lihat dari analitik di sini teman-teman, analitik. Nah, teman-teman lihat, silahkan perhatikan dari analitik, dari ringkasan ini. Teman-teman perhatikan dari jangkauan ya, klik jangkauan yang ini ya. Nah, di jangkauan ini kan di sini ada jenis sumber trafik. Nah, channel yang sehat, channel yang bagus itu sumber trafiknya itu dari mana, Mas? Dari rekomendasi video. Kalau teman-teman perhatikan, rekomendasi video saya masih 6,4, sedangkan eksternalnya 41%. Wow, gede banget ya, karena ini dari sistem promosi dari channel YouTube saya yang utama ya teman-teman. Jadi menurut saya channel YouTube ini belum bagus, dari sistem rekomendasinya belum bagus, karena dari search engine-nya juga belum kena. Teman-teman bisa lihat penelusuran YouTube itu di bawah 1,3%, kecil banget, bahkan dari eksternal itu paling besar. Jadi channel YouTube ini tergolong belum bagus karena belum kena dari sisi search engine-nya atau pencariannya. Yang berikutnya lagi, kita cek dari mananya lagi teman-teman. Kita cek lagi dari durasi tonton video tersebut. Nah, teman-teman sobatku sekalian, untuk mendapatkan durasi tonton, kalau teman-teman perhatikan, durasi tonton rata-rata 0,56. Jadi nggak sampai 1 menit sudah ditutup. Jadi channel YouTube saya Mas Timon Gaming ini rata-rata yang mungkin pengunjungnya dari promosi saya. Jadi durasi tontonnya sangat kecil. Ini kalau menurut saya belum bagus. Jadi buat teman sobat sekalian, durasi tonton itu yang bagus minimal adalah separuh dari video kita. Semuanya durasi video teman-teman itu 10 menit ya. Paling nggak ditonton 5 menit lah. Minimal sekali itu 3 menit. Jadi kalau hanya nggak sampai 1 menit sudah di skip, itu menutup kemungkinan video kita nggak bisa direkomendasikan oleh pihak YouTube. Jadi kalau teman-teman itu videonya itu tontonnya waktu tontonnya itu panjang, itu tidak menutup kemungkinan itu akan direkomendasikan oleh pihak YouTube. Kalau udah direkomendasikan, video teman-teman itu selalu akan naik di atas, di berandanya orang lain itu akan selalu naik seperti itu. Jadi berikutnya adalah cek dari durasi tontonnya. Kalau itu belum kena ya berarti belum kena. Nah, kita bisa lihat lagi dari analitik, kira-kira dari penayangannya itu menanjak atau enggak. Kalau teman-teman perhatikan mungkin sepanjang waktu kita cek ya. Nah, ini kan kacau balau ini, karena posisinya saya mengandalkan dari promosi dari channel YouTube saya yang utama. Jadi dari sisi subscribe bolehlah, dari subscribe saya sudah bisa mendapatkan 2.520 subscribe, tapi dari jam tayang saya belum mencapai ya, karena ini mengandalkan dari sisi promosi. Nah, di sini teman sobatku sekalian, jadi kalau sudah bisa menilai dari channel kita ini baik dan benar, maksudnya channel kita ini sudah tertarget atau belum, itu kita sudah bisa menilai bahwasanya channel kita ini bisa kita lanjutkan. Tapi kalau kita nilai, kayaknya ini channel saya ini belum menarik nih dari sisi semuanya tampilannya, dari sisi tampilannya seperti ini,
channel saya ini kok masih amburadul ya, dari tampilan thumbnailnya, dari judulnya belum tertarget, mungkin tampilannya belum teman-teman setting. Jadi teman-teman harus perbaiki dulu, teman-teman perbaiki supaya orang yang datang itu menarik untuk melakukan subscribe. Jadi kalau dia nggak tertarik, ini channelnya tentang apa sih, kok berantakan sekali, jadi mereka nggak akan melakukan subscribe teman-teman. Berikutnya lagi adalah teman-teman, kita bisa lakukan yaitu dengan penggunaan satu NAS di satu channel YouTube. Jadi teman-teman, kenapa channel saya banyak sekali sekarang, karena saya berfokus ya. Jadi satu channel itu saya membahas satu NAS, karena tidak menutup kemungkinan orang melakukan subscribe itu karena pembahasan channel kita disukai oleh orang tersebut. Tapi kalau kita pembahasannya campur aduk, kita sebentar bahas ini, sebentar bahas ini, jadi yang awalnya suka, saya suka nih bahas tentang game, tiba-tiba kita upload video tentang yang lain nih, tentang nari, seperti itu nggak nyambung ya, mereka akan ini kok uploadnya begini nih, aku nggak suka, dia akan subscribe-nya akan dicabut teman-teman. Jadi buat teman sobatku sekalian, kalau buat channel YouTube saran saya satu NAS, bahas satu NAS. Tapi kalau teman-teman itu hanya ingin, mas aku ingin bahas satu channel YouTube aja lah, kalau kebanyakan itu kan pusing, nggak apa-apa, dicampur aduk nggak apa-apa. Seperti channel YouTube saya yang utama ya, Timon Adioso, kalau teman-teman bisa lihat di story video-video saya yang lama itu campur aduk, pokoknya semua saya hajar. Tapi sekarang saya fokus ke tutorial YouTube. Oke sobatku, cukup jelas ya gimana caranya nilai channel YouTube kita itu sudah baik dan benar. Kalau sudah kita bisa nilai, kita sudah merasa, oh ini sudah benar nih, karena udah kena nih, ya teman-teman lanjutkan. Tapi kalau teman-teman merasa, ini belum kena nih, dan ini sangat meragukan, teman-teman jangan lanjutkan. Karena kalau tetap teman-teman lanjutkan, itu akan berakibat fatal. Berakibat fatalnya seperti ini teman-teman. Teman-teman ini udah semangat nih, udah bikin konten terus, tapi teman-teman salah langkah. Nah, kalau udah salah langkah, kalau teman-teman udah merasa kecewa, teman-teman akan meninggalkan usaha atau kerja keras teman-teman. Nah, itu yang sangat fatal ya, sangat bahaya sekali. Karena kalau kita sudah meninggalkan pekerjaan kita, kalau kita sudah merasa kecewa dengan apa yang kita lakukan, kita nggak akan mau melakukan lagi. Jadi buat teman sobatku sekalian, pastikan di awal teman-teman itu sudah melakukan dengan benar, teman-teman sudah melakukan target. Walaupun gini ya, kita jangan sekali-sekali mau mencapai sesuatu itu langsung menanjak tinggi, jangan. Pelan pasti landai tapi naik, seperti itu. Pelan pasti landai tapi naik. Jadi kita lakukan dengan bertahap, dengan pelan-pelan. Karena apa teman-teman, kalau kita bikin konten dengan teknik SEO, kita targetkan search engine YouTube, itu sama aja kita investasi video teman-teman. Jadi kalau kita setiap hari nih upload video satu, jadi dalam 30 hari kita sudah punya sebanyak berapa tuh teman-teman? Sekitar 30 video kita sudah punya. Nah, kalau dalam 1 tahun kita udah punya berapa? Banyak sekali ya teman-teman. Nah, dari sekian video itu nggak menutup kemungkinan teman-teman kita baru upload itu langsung viral, langsung trending, nggak. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam 1 minggu, 1 bulan, bahkan ada yang sampai dengan 1 tahun itu baru naik. Karena konten tutorial tuh seperti itu, dia nggak langsung naik. Kadang-kadang beberapa bulan kemudian itu baru naik. Tapi ada juga yang baru kita bikin, tapi itu banyak dicari orang, itu bisa naik seperti itu. Jadi buat teman-temanku sekalian, lakukan riset setiap teman-teman mau bikin video. Karena kita bukan artis, jadi kita nggak usah bikin konten yang nge-vlog, konten-konten bergaya seperti itu, nggak akan ada yang nonton. Karena lu siapa? Kita bikin konten-konten yang benar-benar dicari orang lain, yang benar-benar dicari di search engine YouTube. Oke sobatku, mungkin itu saja informasi atau sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.